Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan. Anak-anakku SD Insan Kamil yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah mengkabulkan, menerima ibadah kita di bulan puasa ini, dan mudah-mudahan semakin hari kita selalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari keridhoannya selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Pak Irfan akan memberikan sebuah materi yang mana materi ini berisikan tentang kisah sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita sebut juga dengan pelajaran tarikh. Pak Irfan mengambil isi materi ini dari satu kitab, yaitu kitab khusus pemula, kitab tarikh khusus pemula yang bernama kitab ini Khulasah Nurul Yakin, karangan Syekh Al-Huduribik. Dan insya Allah pembahasan yang akan disampaikan ini setiap judul kita mulai. Mohon didengarkan, perhatikan, disimak, karena nanti setelah Pak Irfan sampaikan akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daurul awal min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab pertama tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah, ketika kita disebutkan nama nabi kita, Nabi Muhammad atau Rasulullah, maka kita sebagai umatnya diharuskan untuk mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika disebutkan namaku maka dia tidak menjawab, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang pelit. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mengucapkan sholawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bermakna semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada nabi. Arti dari solawat yang Allah sampaikan dan malaikat sampaikan kepada Nabi ini bukan seperti solawat yang kita baca, ya. Maksudnya di situ solawat dari Allah dan malaikat itu adalah berupa rahmat dari Allah, berupa kasih sayang dari Allah. Nah, kemudian Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh oleh Allah untuk bersolawat. Tentunya kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan selalu rahmat dan keselamatan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya.
Sayyiduna Muhammad, judulnya tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Beliau adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Berarti Rasulullah diutus itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja sebetulnya. Bukan hanya untuk orang-orang Islam saja. Sebetulnya Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Karena baginda Nabi kita pernah bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Wa akhirul anbiya, dan penutup bagi seluruh para nabi. Yang kita ketahui bahwa seluruhnya para nabi dan rasul itu berjumlah 313.000. Ya, tapi yang wajib kita ketahui ada 25 saja. Wa imamur rusul, dan pemimpin para rasul. Ya, ada perbedaan antara nabi dan rasul. Ya, jika nabi itu diberikan oleh Allah wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul Allah berikan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Ya. Yang wajib kita ketahui kan nabi dan rasul 25. Ya, sedangkan seluruhnya yang tadi jumlahnya 313.000. Ja'a bid-dinil islami. Rasulullah SAW membawa agama Islam, allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairuh. Yang mana agama yang diterima oleh Allah di hari kiamat itu adalah agama Islam. Selain dari agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menjadikan kita Islam, menjadikan kita seorang Muslim dari semenjak kita lahir, dan diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan sampai detik ini. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari garis keturunan bangsa Quraisy, ya. Asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah. Bangsa Quraisy ini adalah bangsa yang atau kabilah yang paling mulia pada saat itu di Makkah Al-Mukarramah. Jadi tidak sembarangan. Allah menurunkan Nabi kita ini berdasarkan garis keturunan yang bukan sembarangan. Ya, tapi garis keturunan yang dikenal sebagai orang-orang yang mengerti, orang-orang yang betul-betul mulia, ya, yang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki moralitas tinggi. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW bersambung nasabnya atau garis keturunannya bi Ismail bin Ibrahim kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, ya, alaihi wassalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kedua nabi tersebut. Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim, ya, dari pernikahannya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Sedangkan yang pertama adalah dari Siti Sarah, ya. Pertama, Nabi Ibrahim memiliki keturunan dari Siti Hajar, ya, Nabi Ismail, kemudian turun dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dari sebelum Islam turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim dan tidak pernah berpengalaman seperti kaum jahiliyah lainnya. Tidak pernah menyembah berhala ataupun sedikit pun meminum khamr. Nah, satu istri dari Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah, itu lahirlah keturunan Nabi, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu saja mungkin materi yang bisa Pak Irfan sampaikan pada kesempatan yang begitu mulia ini di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Sebelum Pak Irfan tutup, Pak Irfan akan memberikan
beberapa pertanyaan untuk kalian semua berkaitan dengan apa yang sudah Pak Irfan sampaikan. Mohon diperhatikan, disimak, kemudian nanti dijawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, Man Sayyiduna Muhammad? Siapakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan kedua, Bima jaa? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan ketiga, Min ayyi qabilatin abawah? Dari kabilah mana Nabi Muhammad SAW berasal? Pertanyaan terakhir, biman yattasilu nasabuhu? Dari siapa garis keturunan yang digariskan Nabi Muhammad SAW? Itu saja pertanyaannya dari Pak Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.